Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Dia Syofriansyah. Nah, di sini saya akan memberikan materi kemuhammadiyaan yang sekaligus materi terakhir pada MPLS SMP Muhammadiyah 21 Laren. Dan saya sangat berterima kasih kepada anak-anak serta wali yang membantu untuk mensukseskan MPLS SMP Muhammadiyah 21 Laren ini sehingga menjadi lancar dan sukses. Oke, sebelum berlanjut, langsung saja ke materinya. Nah, apa itu Muhammadiyah? Mungkin dari beberapa anak ada yang belum tahu tentang Muhammadiyah itu apa. Dan sisanya mungkin udah banyak yang tahu ya Muhammadiyah itu apa. Nah, di sini akan saya jelaskan. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang bergerak pada bidang pendidikan, pada bidang sosial, pada bidang kesehatan, dan tentu saja lebih ke bidang keagamaan. Sebelum berlanjut ke sejarah berdirinya, tujuan Muhammadiyah, lambang Muhammadiyah itu bagaimana? Nah, organisasi itu apa sih, Mas? Nah, organisasi itu adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama dan akan meraih tujuan itu bersama-sama. Jadi, intinya yaitu orang dari manapun, dari negara manapun, dari suku manapun yang mempunyai tujuan yang sama itu bisa dikumpulkan. Nah, dari perkumpulan tersebut mereka akan meraih tujuan itu bersama-sama. Nah, itu artinya organisasi. Nah, berlanjut ke biografi pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dengan nama asli Muhammad Darwis oleh pasangan Kiai Haji Abu Bakar dan Nyai Abu Bakar. Nah, Muhammad Darwis besar di lingkungan pesantren sekaligus menjadi tempat menimba ilmu dan belajar bahasa Arab. Pada usianya yang menginjak 15 tahun, Muhammad Darwis pergi menunaikan ibadah haji yang lebih tepatnya pada tahun 1883 serta berniat menimba ilmu selama 5 tahun dan pulang pada umur 20 tahun yang bertepatan dengan tahun 1888. Nah, sudah kebiasaan dari dulu apabila seorang muslim di Indonesia yang pulang dari haji maka akan menerima atau mendapat nama baru. Nah, Muhammad Darwis mendapat nama baru yaitu Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan menikah dengan Siti Walidah yang kelak akan menjadi Nyai Ahmad Dahlan. Nah, untuk silsilahnya mungkin nanti bisa dibahas pada masa atau pada pelajaran kemuhammadiyaan yang ada di sekolah nanti ya, setelah masuk. Nah, pada tanggal 18 November 1912, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dan Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat pada usia ke-66 tahun atau lebih tepatnya 23 Februari di Karangkuncen, Yogyakarta. Nah, atas jasa-jasanya Kiai Haji Ahmad Dahlan diberi gelar pahlawan kemerdekaan nasional. Nah, berlanjut ke slide yang berikutnya, yaitu sejarah lahirnya Muhammadiyah. Nah, organisasi Muhammadiyah diambil dari nama Nabi Muhammad SAW yang berarti pengikut Nabi Muhammad. Dan organisasi Muhammadiyah lahir pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau lebih bertepatan pada tanggal 18
November 1912 Masehi. Dan Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis di Yogyakarta, atau lebih tepatnya di Kampung Kauman, Yogyakarta. Sejarah berdirinya Muhammadiyah seperti itu. Oke, berlanjut ke slide yang berikutnya, yaitu tujuan berdirinya Muhammadiyah. Dari sekian banyak tujuannya, saya ambil 3 inti pokok dari tujuan berdirinya Muhammadiyah, yaitu 1, membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. Nah, pada masa sebelum kemerdekaan, masyarakat Islam di Indonesia terpengaruh hal-hal dari penjajah yang bersifat non-Islami. Jadi Muhammadiyah bertujuan untuk membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh kebiasaan yang bukan Islam. Yang kedua, yaitu Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sebagai gerakan dakwah Islam, Muhammadiyah memiliki tujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Oke, untuk poin ketiga, yaitu mempertahankan Islam dari pengaruh luar. Nah, masa setelah membersihkan Islam dan menjadikan gerakan Muhammadiyah itu Islam pembaharuan, masa setelah sukses di Indonesia terus dibiarkan begitu saja? Nah, maka dari itu tujuan Muhammadiyah yang ketiga, yaitu mempertahankan Islam dari pengaruh luar yang dapat merusak agama Islam yang ada di Indonesia. Maaf. Berlanjut ke slide berikutnya, yaitu makna logo atau lambang Muhammadiyah. Nah, logo Muhammadiyah diciptakan pada saat Kiai Haji Ahmad Dahlan masih hidup, sekitar tahun 1912. Atau lebih tepatnya pada saat Muhammadiyah didirikan pertama kali. Nah, lambang berupa matahari dengan 12 sinar berwarna putih. Di tengahnya ada tulisan Muhammadiyah dan ada syahadat yang melingkar dan warna hijau sebagai dasarnya. Nah, di situ semua ada maknanya. Mulai dari kenapa kok bentuknya matahari, kenapa warnanya harus hijau, kenapa sinarnya harus 12, itu ada maknanya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, bentuknya matahari. Kenapa kok bentuknya matahari? Kok enggak ke bulan atau bintang atau mobil sekalipun? Kenapa kok harus matahari? Nah, ternyata ada filosofinya atau maknanya, yaitu Ayah Kiai Haji Ahmad Dahlan menginginkan Muhammadiyah itu menjadi wadah yang bisa menyinari hati dan mencerahkan. Jadi menyinari dengan ajaran Islam yang benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Agar terciptanya masyarakat utama yang berarti beriman, berbudi pekerti, luhur, jujur, adil, menghormati sesama manusia dan mencintai semua makhluk serta beramal soleh. Nah, yang kedua, 12 sinar. Jika kita hitung dari sinarnya, kita bisa hitung ada 12 sinar yang menyinari 2 kalimat syahadat dan logo Muhammadiyah. Ternyata ada maknanya juga. Nah, 12 sinar itu menggambarkan tekad dan semangat dalam menyebarkan Islam seperti kaum Hawariyin, yaitu 12 pengikut setia Nabi Isa dalam berdakwah. Itu berlanjut. Nah, tulisan Arab Muhammadiyah artinya apa? Tadi kan sudah saya jelaskan di awal atau di slide-slide yang sebelumnya. Muhammadiyah itu berarti organisasi atau orang-orang yang ingin mengikuti sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Begitu. Oke, berlanjut. Yaitu syahadat yang melingkar. Nah, ada maknanya ternyata syahadat yang dilingkarkan pada kalimat Muhammadiyah itu, yaitu tulisan itu bermakna bahwa Muhammadiyah atau orang-orang Muhammadiyah ingin menegakkan tauhid dan menjadi pengikut Rasulullah SAW. Oke, berlanjut. Warna putih pada matahari.
Kenapa kok warnanya putih? Enggak kuning seperti matahari sungguhan. Ternyata ada maknanya sendiri. Yaitu warna putih merupakan warna yang disukai Rasulullah. Nah, Rasulullah suka berpakaian putih dan kita juga sering berdoa, Allahumma nakini minal khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Yang artinya, ya Allah bersihkanlah hamba dari segala kesalahan sebagaimana kain putih yang telah dibersihkan dari kotoran. Itu maknanya. Yang terakhir, kenapa kok warna hijau belakangnya, Mas? Ternyata ada maknanya juga. Nah, maknanya adalah Muhammadiyah mengartikan hijau dengan segar, sejuk, damai, teduh dan menenteramkan hati. Karena Muhammadiyah ingin dakwahnya mendakwakan agama yang menyejukkan, agama yang membawa kesegaran dan menenteramkan, sebab ajaran dan amal solihahnya selalu mendatangkan rahmat bagi lingkungannya. Atau rahmatalil alamin. Oke, berlanjut ke slide yang berikutnya ya, yaitu organisasi otonom Muhammadiyah. Nah, organisasi kan sudah saya jelaskan tadi. Nah, sedangkan organisasi otonom Muhammadiyah adalah organisasi yang dibentuk oleh Persyarikatan Muhammadiyah dan diberikan hak dan wewenang serta bertujuan untuk memajukan Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, di sini sudah saya lampirkan lengkap organisasi otonom Muhammadiyah itu apa saja sih? Sebentar, ada yang nyelip. Nah, yang pertama Aisyah. Aisyah adalah sebagai organisasi untuk menampung para perempuan dan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, khususnya penyadaran terhadap kehidupan bermasyarakat Muslim di Indonesia. Yang kedua ada Pemuda Muhammadiyah. Ini lambangnya juga ada. Yaitu sebuah organisasi yang khusus menampung dan membina keluarga muda Muhammadiyah. Yang ketiga yaitu Nasyatul Aisyah, adalah sebuah organisasi yang khusus menampung dan membina kader muda putri. Bedanya Aisyah yaitu perempuan, sedangkan Nasyatul Aisyah yaitu kader muda putri yang khususnya telah lulus SMA. Yang ketiga, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, mungkin ada beberapa anak yang sudah mendengar Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM itu, bahkan telah masuk di organisasinya. Apa sih IPM itu? Nah, IPM adalah organisasi otonom yang bergerak pada kalangan pelajar serta membina masalah keorganisasian dalam dasar dalam Muhammadiyah. Jadi di SMP kita juga memiliki IPM. Nanti anak-anak atau adik-adik bisa join atau bisa bergabung dalam kegiatan IPM tersebut. Dan sekarang Ketua IPM SMP Muhammadiyah 21 Laren dipegang oleh Mas Fabian yang kemarin telah memberikan sambutan ya pada awal MPLS. Yang kelima yaitu ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, ada pelajar, ada mahasiswa. Nah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah sebuah organisasi atau gerakan mahasiswa Islam sekaligus organisasi otonom yang bergerak di bidang keagamaan, kemahasiswaan, serta kemasyarakatan. Jadi ini khusus untuk mahasiswa saja. Setelah SMA kan masuk ke universitas yang kalian mau nanti, insya Allah di setiap universitas mungkin ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyahnya. Yang keenam yaitu Tapak Suci. Nah, Tapak Suci adalah sebuah aliran perguruan dan organisasi pencaksilat. Jadi nanti kalau anak-anak atau adik-adik ingin belajar silat, insya Allah pada tahun ini ada TS di SMP kita, tapi berhubung dalam masa pandemi untuk ekstrakurikulernya mungkin akan dibahas lebih lanjut lagi oleh Pak Adip Adam selaku kesiswaan. Dan yang terakhir ada Hizbul Waton. Nah, Hizbul Waton artinya pembela tanah air. Nah, adalah nama gerakan kepanduan dalam Muhammadiyah. Nah,
Kepanduan adalah sistem pendidikan luar keluarga dan sekolah yang membantu dan membina watak anak, remaja, dan pemuda dengan metode menarik, menyenangkan, menantang, serta dilaksanakan di alam terbuka. Itu HW atau Hizbul Waton. Nah, di sini juga ada ekstrakurikuler Hizbul Waton. Jadi anak-anak mungkin diwajibkan ikut semua. Jadi nanti akan bertemu kakak pembina Mas Ilham, Muhammad Ilham Indra Maulana yang akan menjadi pembina HW di SMP Muhammadiyah Desa Tularan ini. Oke, berlanjut ke slide yang terakhir. Nah, berlanjut ke slide yang berikutnya, yaitu slide yang terakhir pada materi kemuhammadiyahan kali ini, yaitu amal usaha Muhammadiyah atau AUM. Nah, amal usaha Muhammadiyah atau AUM adalah suatu usaha dan media dakwah persyarikatan untuk mencapai tujuan persyarikatan, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya seperti tujuan Muhammadiyah. Dan ada beberapa amal usaha yang telah didirikan Muhammadiyah untuk membantu masyarakat dalam segala lini sebagai berikut. Yang pertama ada perguruan tinggi Muhammadiyah atau universitas. Ada SMA, SMK, dan MA. Ada TK, ada PAUD, ada panti asuhan, ada rumah sakit dan klinik, ada pondok pesantren, dan ada masjid tentunya. Nah, mungkin untuk materi kemuhammadiyahan cukup segini. Untuk materi kemuhammadiyahan cukup segini saja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya kita akan menerima mata pelajaran kemuhammadiyahan nanti pas masuk sekolah. Oke, mungkin saya ada salah kata atau pengucapan dalam presentasi saya atau pemberian materi saya pada pagi hari ini. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.